I do really love to share gitu. Aku akan seneng banget untuk sharing ke teman-teman semua. Isi otakku silahkan dibedah aja gitu. Apapun boleh ditanyain gitu ya. Nah, karena tadi Mas Alam sudah sebentar aku stop share sebentar karena aku membuka WA. Bentar ya. Em, ini aku pakai kamu gitu aja kali ya biar santai gitu. Boleh, Oke, boleh. Aku kamu aja. siap. Tadi Mas Alam nge-share link ya Mas ya Ya, buat betul. pertanyaan ya. Betul. What is it? Oke, siap. Perlu akses nih Mas. Tolong Iya, di bentar. tolong di Oke. Aduh, ada yang belum mute, jadi tolong di mute. Sudah, Kram. Oke. Sorry, Akram, kamu yang ke-mute malahan. Oh, sorry sorry, siap. Ini ada yang unmute nih Mas. Tadi Sudah. tolong di mute. Oke, teman-teman semua, boleh tahu nggak ini teman-teman asalnya dari mana gitu? Asalnya dari mana? Boleh asal daerah, terus asal instansi, boleh kampusnya, boleh instansi kerjanya. Biar aku tahu nih aku ngobrol sama siapa aja gitu. Tulis di kolom komentar aja asalnya dari mana, terus ini apa namanya instansinya apa juga penting tuh instansi. Please kasih tahu. Oke, siap. Tolong sebanyak-banyaknya ya, biar aku ngerti nih aku lagi ngobrol sama siapa, karena kebetulan Spill, spill, teman-teman spill, semua spill. barangkali ini ya, barangkali dari berbagai macam instansi gitu. Wih, mantep. Mantep. Aduh, ampun-ampun ini udah kayaknya udah pada jago-jago semua nih ya. Aku malah akan belajar banyak juga dari teman-teman ya. Kita belajar bareng aja. Oke, aku sambil ini tadi ya, share ini. Oke, kita akan belajar uh, tentang Google Ads Engine gitu, tentang Google Ads Engine secara umum ya, secara umum. Dan nanti teman-teman boleh banget ditanyakan apapun itu tentang Google Ads Engine, tentang survei pemetaan, tentang apa namanya, boleh kehidupan pribadiku juga boleh kalau mau ditanyain, sok aja silahkan. Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu ya, akan aku slideshow di sini. Ini hanya untuk materi apa namanya materi kasar ya. Oke, thank you teman-teman. Kalau ada yang belum nulis di kolom chat, silahkan ditulis di kolom chat asalnya dari mana, asal daerah, asal instansi, kuliah semester berapa. Itu akan sangat membantuku untuk tahu aku tuh lagi ngobrol sama siapa aja. Oke ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kita tidak akan ngobrol langsung soal Indonesian monitoring. Kita akan ngobrol apapun soal Earth Engine gitu, tapi akan aku contohin dengan hal yang cukup spesifik yaitu Indonesian monitoring nanti. Dan kita bisa ngobrolin macam-macam. Oke, kenalin dulu teman-teman semua. Namaku Akram, ya Akram Sri Pandambre Hanantia. Sekarang sedang ada di Australia, gitu. Di sini kalau mau ada yang tahu jam berapa, di sini 3 jam lebih duluan daripada daripada Indonesia, daripada WIB ya. Di sini aku sudah jam 19.30 ya. Sudah jam 19.30 dan mohon maaf tadi agak mundur karena aku barusan ada acara di kampus dan barusan selesai dan tadi kejar-kejaran waktu naik bis sampai ke sini. Jadi baru bisa pulang. Namaku Akram, Sri Pandabrianantia, boleh dipanggil Akram dan sekarang lagi studi di semester 1, baru semester 1 teman-teman. Jadi aku juga masih maba banget dan barangkali ada teman-teman di sini udah S2 atau bahkan sudah S3 gitu. Kita ngobrol bareng-bareng aja, jadi tidak ada yang jadi diskusinya dua arah gitu. Artinya tidak ada yang lebih pintar daripada kita semua. Kita belajar bareng-bareng. Nah, teman-teman boleh banget mampir ke Instagram aku juga. Di situ nanti aku akan banyak sekali share tentang uh, sinau geospasial gitu. Jadi kita sinau itu dalam bahasa Jawa, bahasa dalam bahasa Jawa dan kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya belajar gitu ya. Sinau geospasial artinya belajar geospasial. Dan aku juga beberapa kali giveaway gitu. Jadi kalau teman-teman mau join ke apa namanya ke circle belajar sinau geospasial silahkan
belajar, silahkan bisa mampir ke IG aku, ikutin story-story aku. Aku juga akan berikan giveaway dari Australia, maksudnya entah nanti aku traktiran Akram, entah nanti giveaway apa gitu. Aku berkomitmen untuk memberikan pembelajaran geospasial itu kepada teman-teman semua dengan cara yang mudah dan menyenangkan gitu. Jadi boleh banget mampir ke Instagram aku, kita nanti bisa ngobrol banyak juga di sana kalau misalkan waktu-waktu di forum seperti ini tidak cukup gitu ya. Oke, jadi boleh banget mampir ke Instagram aku. Terus setelah itu apa nih? Aduh, Mungkin kawah. oke, aku akan baca sebentar chatnya. Ada beberapa yang dari jurusan ini ya, apa namanya? Sorry, ada beberapa asal yang macam-macam gitu yang beda-beda. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Semarang ya. Hasna Sylvia, salam ini, salam kangen barangkali karena Hasna Sylvia ini kawan di Geodesi UGM. Terus juga ada yang nama ininya, apa namanya? Nama Zoom-nya, nama username-nya nggak tahu siapa. Aduh, saya juga nggak tahu. Ada yang dari UT, ya. Ada yang dari Bontang, Jogja. Ada yang dari Sragen. Wih, salam kenal ya dari Sragen, Mas Aan Aris nih. Aku juga dari Sragen ya, teman-teman semuanya. Terus ada yang dari Jakarta, Universitas Pertamina. Yes, salam kenal Mas Dava. Ada yang dari Universitas Negeri Padang, Kota Palu. Ada yang dari Padang, Negeri Padang, FGE UGM, Fakultas Geografi ya. Mas Calvin Gito Yordan Tindaon, salam kenal Mas. Terus ada yang dari Ilmu Kelautan Undip, wow. Banyak sekali nanti aplikasi uh, Google Earth Engine untuk bidang kelautan ya. Alvin Firdaus, Junior Cheese Analyst at SMAC. SMAC itu apa ya, Mas Alvin Firdaus? Bisa tolong dikasih tahu, Mas, di kolom chat. SAMC itu perusahaan ya? Oke, ada yang dari UNP, Padang ya UNP. Ade Putri, ATR BPN Bubble. Kami juga sering sekali berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-teman dari ATR BPN ya. Ada beberapa kawan juga seangkatan itu yang di Pusdatin ATR BPN. Kemudian ada yang dari UGM, Lisa Dwi Saryani, salam kangen karena Lisa Dwi Saryani juga kawan ya di Geodesi UGM. Terus ada NTB, Universitas Negeri Malang, Geografi, salam kenal Mas. BPN NTT, siap. Kak Desri, oke. Geografi Universitas Negeri Padang, Mas Yaya semester 4. Terus ada yang dari Makassar. Ada yang dari Pusat Studi Bencana UGM. Mbak Novianti Listianingrum, salam hormat ya Mbak ya, kita belajar bareng-bareng. Terus ada yang dari Sragen tapi namanya ABCDE bla 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 gitu. Sragentina Mas, oke. As'ak Arif, ini kawan di UNY ya, Geografi UNY. Salam kenal. Ada yang dari Detap UGM, DTGD UGM, Davin Adiwidya, salam kangen karena ini kawan dari Geodes UGM juga. Dan ada PWK, ada Untan, ada FKT, Mas Agung. Waduh, ini salam hormat ya dari FKT UGM. Oke, thank you teman-teman semua udah join pada sore ya, sore di WIB itu sore hari ini. Dan di sini sudah malam, sudah jam 19 malam. Oke, kita akan diskusi tentang Google Earth Engine. Banyak yang bertanya, apa itu Google Earth Engine? Gitu. Dan kenapa sering sekali orang mengundang seorang Akram itu untuk pelatihan Google Earth Engine gitu. Sebenarnya what is exactly Google Earth Engine gitu. Google Earth Engine itu apa? Nah, teman-teman nggak usah berpikir ke Google Earth Engine-nya dulu. Itu nanti kita akan ngomongin dulu tentang hal yang lebih luas. Ya, namanya adalah Geospatial Data Science. Ini satu rumpun ilmu di geospasial yang mana sangat fokus pada utilisasi data science gitu. Jadi tidak hanya data science tidak hanya ngomongin soal data biasa, tapi juga data spasial. Jadi sebelum kita ngomongin dulu ke Google Earth Engine-nya, aku akan memberikan gambaran dulu ke teman-teman semua apa yang akan kita pelajari gitu. Kita akan belajar yang namanya Geospatial Data Science. Apa itu Geospatial Data Science atau GDS ya, aku singkat GDS. Teman-teman gini, aku sambil cerita barangkali ya. Teman-teman
aku yakin ya, tidak ada satupun orang hari ini yang tidak menggunakan peta. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang hari ini tidak menggunakan peta. Orang modern ya khususnya ya. Orang modern pasti semuanya menggunakan peta. Tidak ada yang tidak menggunakan peta. Contoh, apa sih teman-teman main ke Shopee ya, atau main ke Gojek, pesen makanan, pesen ojek. Kalau boleh aku mengambil satu quotes atau satu ilmu ya dari mentorku, dari guruku namanya Pak Imade Andi Arsana. Beliau tuh bilang gini, dari dulu makanan itu sudah ada. Dari dulu juga orang ngantar makanan itu sudah ada. Dari dulu juga eh, ojol itu sudah ada. Ojolnya ada, orang ngantar makanan juga ada, makanan pun juga ada. Jadi konsep itu sebenarnya dari dulu tuh ada. Dan kemudian datanglah peta untuk menghubungkan semua itu. Sehingga peta menjadi enabler. Enabler berarti menghubungkan, mengkoneksikan, ya, mengintegrasikan semua komponen yang awalnya itu tidak terhubung, tapi menjadi terhubung. Itulah peta. Jadi peta itu, atau kalau bahasanya Esri boleh disebut sebagai the science of where. Ilmu tentang di mana. Ketika teman-teman bertanya, rumahmu mana? Kamu asalnya mana? Atau kamu, kayak tadi aku bilang, kamu dari mana sih gitu? Atau teman-teman dari instansi mana dan sebagainya. Itu pertanyaan spasial, teman-teman. Pertanyaan yang menggunakan dasar ilmu peta, ilmu spasial, ke dalam sehari-hari. Gitu. Jadi peta itu menjadi enabler. Ya, ini harus dipahami dulu. Dulu peta itu mungkin disisihkan, tidak begitu diperhatikan orang. Sekarang tidak ada satupun orang yang tidak menggunakan peta. Aku yakin semua orang di ruangan ini, di luar ruangan ini, semuanya menggunakan peta. Oke, gitu ya. Jadi peta itu adalah enabler. Itu dipahami dulu. Nah, sekarang peta yang dulunya tidak menjadi enabler atau sekarang menjadi enabler itu makin tumbuh hari ke hari. Ada satu bidang yang kita sering banget dengar, yang keren banget itu namanya data science. Ya. Data science. Di mana data science itu secara sederhana adalah bagaimana kita bisa mengolah data, ya, mengolah data dengan data yang banyak ya, mengolah data yang banyak menjadi informasi yang bermakna. Ya, itulah data science gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi salah satu ciri khas dari data science adalah datanya amount-nya cukup banyak gitu. Sehingga perlu cara-cara khusus untuk bisa menggunakan data tersebut. Gitu. Itulah mengapa nanti teman-teman akan banyak mengetahui konsep big data. Jadi apa yang akan kita pelajari itu nanti sangat erat kaitannya dengan konsep big data dan data science itu sendiri. Nggak usah bingung, nggak usah khawatir dulu. Yang aku ingin tuju pada obrolan diskusi malam ini adalah bagaimana teman-teman itu merasa dirinya itu keren karena memahami peta. GEE itu adalah tools. ArcGIS, QGIS, NV, dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah hanya tools. Yang aku ingin tuju buat teman-teman semua pada malam hari ini adalah teman-teman itu merasa peta itu enabler dan merasa keren dengan peta. Gitu ya. Masalah GE nanti kita bisa bahas sambil jalan. Gitu. Nah, teman-teman dari waktu ke waktu, dulu data itu sedikit. Aku cukup yakin dulu orang mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu tuh kalau mau skripsian itu tuh agak kesusahan cari data. Jadi kayak harus ke sono, ke sini, nyari data, macam-macam. Sekarang kita itu kebanjiran data. Setiap detik itu ada data. Contohnya apa? Tiap hari teman-teman scroll Instagram. Teman-teman tiap hari scroll TikTok. Teman-teman setiap hari pakai WA. Setiap detik, informasi itu membanjiri kita. Sehingga amount of data itu sangat-sangat huge, sangat-sangat besar. Gitu. Nah, data yang sangat besar dan beragam. Jadi beragam itu dalam artian, misalkan, ada yang ngirimin
foto nih di WA, ada yang ngirimin video nih di WA. WA juga bisa ngirim chat tentu, ngirimin VN, ngirimin short video, bisa ngirimin GIF juga, macam-macam. Yang bisa dikirim hanya dari satu platform saja. Bayangkan kita tiap hari terbanjiri oleh data tersebut. Sehingga data tersebut oleh Facebook atau oleh Meta itu harus dipecah-pecah menjadi suatu sub-sub pengolahan sehingga nanti bisa diketahui behavior dari pengguna itu seperti ini. Nah, itulah data science. Gitu ya. Jadi salah satu ciri khasnya adalah datanya besar. Inilah kemudian nanti membedakan dengan yang tradisional GIS. Teman-teman, dalam dunia geospasial, kita mengenal salah satu pengolahan informasi geografis. Itu adalah dengan Geographic Information System, GIS, atau dalam bahasa Indonesia, Sistem Informasi Geografis. Apa itu? Singkatnya adalah kita itu punya data-data tentang di mana. Misalkan, kamu di mana? Aku depan mall nih. Kamu di mana? Aku lagi di Jogja nih. Aku lagi di kos nih. Aku lagi di mana gitu. Semua itu informasi lokasi. Agar itu berarti, informasi itu berarti, maka harus diolah menggunakan teknik-teknik tertentu yang kemudian itu disebut sebagai sistem informasi geografis. Tetapi yang membedakan antara GIS dengan data science, geospatial data science, GIS dan GDS adalah jumlah datanya. Yang dulu datanya itu mungkin sedikit, hanya beberapa spot, hanya beberapa poligon, dan sebagainya. Saat ini kita kebanjiran data. Dan data spasial itu macam-macam bentuknya. Bisa gambar, bisa video, bisa tulisan, bisa juga angka, bisa juga VN. Kita nggak VN nih, teman misalkan. Ini nih, aku lagi di mana nih? Itu informasi geospasial. Jadi ngasih tahu teman bahwa kita itu ada di mana, itu merupakan informasi spasial. Itulah yang akan kita olah dengan data science. Data yang sangat beragam, sangat banyak, kita kebanjiran data dari waktu ke waktu. Itulah yang akan menjadi concern di geospatial data science. Tidak ngomongin data science secara umum, tapi ngomongin khusus bagian-bagian tentang di mana atau geospasialnya. Gitu. Nah, aku dari tadi nyebut big data. Big data, data yang besar itu ada berbagai madhab sebenarnya. Ada madhab yang, ini bukan ngomongin madhab dalam Islam ya, yang Syafi'i, Hanafi, dan sebagainya, bukan. Tapi madhab dalam big data itu ada yang 3V, ada yang 5V, ada yang 7V. Aku sendiri pribadi itu sering menerjemahkannya atau menjelaskannya itu paling mudah dengan 3V. Jadi 3V itu adalah syarat minimal suatu data disebut sebagai big data. Ada 3, volume, velocity, dan variety. Apa itu volume? Volume itu artinya datanya berukuran sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, velocity, kecepatan datanya itu cepat. Datanya itu masuk setiap waktu. Jadi tidak hanya besar, tetapi datanya itu juga masuk terus. Yang ketiga adalah variety. Variety adalah jenisnya yang banyak. Misalkan tadi ada VN, ada foto, ada video, ada tulisan, ada macam-macam. Itulah variety. Jadi suatu data itu bisa disebut sebagai big data ketika minimal memenuhi 3V ini. Tidak bisa hanya satu saja. Misalkan kamu punya data 100 giga. 100 giga itu belum bisa disebut sebagai big data kalau dia tidak velocity dan variety. V yang 2 ini juga harus diperhatikan. Kalau datamu cepat tapi kecil banget dalam waktu yang singkat, itu hanya disebut sebagai velocity, data yang cepat aja, tapi tidak bisa disebut sebagai big data. Kalau kamu punya data yang bermacam-macam, tapi datanya kecil dan tidak cepat masuknya, maka itu hanya variety-nya saja, sehingga tidak bisa disebut sebagai big data. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang akan kita pelajari di sini sebenarnya adalah konsep big data dan data science. Data science itu merupakan konsekuensi dari data yang besar, dari big data. Gitu teman-teman. Jadi karena kita punya data yang besar, jenisnya banyak, kecepatannya juga sangat cepat gitu, kita butuh teknik-teknik tertentu untuk bisa mengubah dari data menjadi informasi. Nanti teman-teman ini deh, ini belum aku masukin ya. Jadi silakan teman-teman nanti cek ya, ada namanya DIKW konsep. Sorry, ada yang belum di mute, bisa tolong di mute ya.
mungkin aku akan menggunakan yang ini nih. Oke. Apa itu Data Information Knowledge Wisdom? DIKW ya. DIKW itu gini. Ini konsep umum tentang penggunaan data, teman-teman ya. Data itu tidak akan bermanfaat ketika dia tidak menjadi informasi. Informasi tidak akan bermanfaat juga jika dia tidak menjadi pengetahuan. Pengetahuan juga tidak akan berguna juga kalau itu tidak menjadi kebijaksanaan dalam diri kita, pemahaman dalam diri kita. Ya, jadi adanya data itu tidak akan bermanfaat ketika tidak dinaikkan piramidnya. Itulah mengapa ada konsep DIKW ini sudah diperkenalkan sejak tahun 90-an ini ya teman-teman ya. Jadi konsep inilah yang akan membawa kita kemudian nanti untuk ke apa namanya data science gitu atau big data gitu ya. Jadi kita menggunakan data yang besar itu untuk mencari informasi yang apa yang ada di dalamnya. Jadi data itu bukan informasi, data itu akan menjadi informasi ketika kita olah dan akan bermanfaat ketika kita jadikan informasi. Informasi akan bermanfaat jika menjadi knowledge ya, pengetahuan. Knowledge akan menjadi manfaat ketika menjadi pemahaman, understanding, pengaplikasian, apa namanya, kebijaksanaan, wisdom namanya, gitu. Oke, nah ini pahami dulu bahwa yang akan kita pelajari adalah big data. Nah, kemudian ngomongin soal GDS-nya sendiri, nanti ada beberapa hal yang ada di dalamnya. Ini aku kasih pengantar dulu, harapannya biar nanti teman-teman semua paham. Sebenarnya yang kita pelajari itu tidak melulu soal tools, ya. Tidak soal toolsnya, tetapi soal konsep besarnya tentang geospatial data science. GE hanyalah satu dari sekian tools yang ada di dunia geospasial untuk mengolah data informasi spasial, gitu ya. Nah, dalam GDS nanti ada beberapa bagian besar yang harus teman-teman lakukan agar data itu menjadi informasi, ya. Agar data bisa menjadi informasi, teman-teman melakukan pertama akan ada data engineering di situ. Jadi big data itu salah satu ciri khas GDS. Tapi di sisi lain ada data engineering-nya, ada machine learning-nya, ada scripting automation-nya, ada data visualization-nya. Data engineering ini semacam bagaimana kita itu bisa mengolah sebuah data, ya. Jadi data itu diolah, dioprek dengan berbagai metode statistik sehingga data itu nanti akan menjadi bermanfaat gitu. Itu data engineering, ya. Jadi kita olah dari data yang sebelumnya nggak ada maksud apa-apa dengan teknik-teknik tertentu, kita bisa temukan polanya, gitu. Nah, pola ini sendiri itu menjadi bagian dari machine learning. Fungsi dari ML adalah mencari pola. Ya, machine learning itu pembelajaran mesin mencari pola. Tidak hanya pola, sebenarnya machine learning itu ada dua nanti ya, ada supervised dan unsupervised. Tapi machine learning ini sendiri akan menjadi pokok di mana kita itu tidak bisa selalu menggunakan tenaga kita untuk mengolah sebuah data di komputer. Misalkan teman-teman mau bikin tulisan 1000 halaman. Itu kalau teman-teman kerjakan sendiri kan repot, ya. 1000 halaman Word, misalkan teman-teman mau skripsian nih, skripsian mau nulis 1000 halaman, misalkan ya. Aku cukup yakin untuk sebanyak itu teman-teman tidak akan melakukannya sendiri, tetapi akan dibagi-bagi. Ini aku punya teman, misalkan teman si A, si B, si C, si D, itu kan ada teman-teman. Nah, itu nanti kita bisa bagi-bagi tugas. Sehingga itu sebenarnya konsep machine learning, di mana kita membagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil dan kita meminta komputer untuk melakukan repetisi. Hal-hal yang dia itu repetitif gitu, berulang-ulang. Jadi kita tidak harus menggunakan tenaga kita sendiri, pikiran kita sendiri untuk mengolah sebuah data yang besar, gitu ya. Itu machine learning. Nah, kemudian di dalam machine learning itu tuh ada scripting dan automation. Apa itu scripting dan automation? Gini, teman-teman yang menggunakan software, misalkan apa sih yang paling sederhana? Word gitu ya, Microsoft Word. Microsoft Word itu
Aku cukup yakin teman-teman itu tidak semua tools-nya akan digunakan. Aku yakin tuh. Tidak semua tools dalam Word akan digunakan oleh teman-teman semua. Disinilah letak urgensinya kita menggunakan scripting. Kenapa? Sorry, ada yang belum di mute? Bisa tolong di mute ya, teman-teman. Nanti aku akan berikan waktu untuk bertanya. Dia makan yang pizza apa? Sorry, aku di mute barusan sama host. Teman-teman yang belum mute bisa tolong di unmute. Gini, sorry, teman-teman yang belum mute ya bisa Ya tolong di maaf, mute. Kram. Maaf. Siap. Oke, nah scripting ini menjadi penting karena kita hanya akan mengolah yang kita ingin olah saja. Jadi kita tidak membutuhkan tools lain. Nah, kalau teman-teman menggunakan software, hampir mungkin 80% dari tools-nya itu kan tidak digunakan. Yang mana itu akan membebani sebuah proses. Itulah mengapa kita akan menggunakan scripting. Sehingga kita hanya akan menggunakan tools yang kita butuhkan saja. Gitu. Kita membangun tools kita sendiri. Itulah pentingnya scripting. Gitu. Yang terakhir ada data visualization. Aku barusan akhir tahun lalu itu publish tentang paper tentang data visualization, namanya Sahaja, searching aja Sahaja Akram gitu. Di mana ada data visualization problem atau big data problem di situ. Salah satu problem big data adalah karena datanya sangat banyak, maka dia tidak bisa ditampilkan dalam satu muka peta atau dalam satu muka layar. Sehingga nanti ada teknik-teknik untuk memvisualisasikan data tersebut. Namanya itu problem itu namanya big data problem gitu. Kalau dulu membuat peta atau membuat tulisan, membuat gambar itu mudah karena kanvasnya satu, ya udah kita taruh aja gambar kita di kanvas tersebut. Tetapi kini datanya banyak, sehingga visualisasinya juga nggak mudah. Makanya nanti ada big data problem di situ. Ya, big data problem bisa kita selesaikan dengan konsep data visualization yang akan kita pelajari juga di Google Earth Engine. Nah, ngomongin soal big data tadi sudah di cafe, nah kita ngomongin big spatial datanya. Contohnya, kita itu punya satelit, teman-teman. Jadi gini, ada beberapa satelit ya. Ada satelit komunikasi, ada satelit pemosisi, positioning, ada satelit pencitraan, imagery, ada satelit internet ya. Itu bisa beda dengan komunikasi dan macam-macam. Dan cara dia mengorbit pun macam-macam. Ada yang geostasioner, ada yang dia orbiting planet dan macam-macam. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah satu jenis khusus satelit namanya satelit pencitraan. Dan itu banyak juga jenisnya, kalau kita breakdown ke bawah itu masih banyak sekali. Di sini yang sangat umum digunakan namanya Landsat. Nah, kita akan coba mampir cari tahu apa aja sih satelit yang kita punya atau data citra yang kita punya. Teman-teman silahkan mampir ke sini. Jadi kalau mau nyari itu Earth Engine data katalog. Mampir saja ke sini. Nih, mampir saja ke sini, Earth Engine data katalog. Kita belum ngomongin GE-nya dulu ya. GE itu nanti tools. Kita belajar setelah ini. Kita mau cek apa aja sih data yang kita punya di seluruh dunia gitu. Nah, teman-teman bisa mampir ke Earth Engine data katalog. Di sini banyak sekali disediakan data. Dan bahkan saya belum pernah menggunakan semuanya gitu. Aku belum pernah pakai semuanya gitu. Nah, yang paling sering digunakan itu ada yang ada di atas ini. Ada Landsat, MODIS, Sentinel. Ini adalah 3 dari sekian banyak citra satelit yang tersedia untuk dunia ini. Nah, kenapa ada satelit gitu? Satelit itu guys, tak ceritain sejarahnya singkat aja. Dulu sebenarnya yang pertama kali ada itu satelit namanya satelit Doppler ya. Satelit Doppler itu untuk mengukur jarak menggunakan prinsip Doppler gitu. Nah, kemudian satelit itu persaingan antara Uni Soviet dengan Amerika, Rusia, macam-macam gitulah pokoknya. Dulunya untuk perang, yaitu satelit positioning. Makanya kalau teman-teman ngomongin soal GPS, ingat GPS itu kayak Aqua, itu merek. Ya, GPS itu adalah merek dari satelit positioning. Istilah general terms-nya adalah generic terms-nya itu adalah GNSS. Ya, Global Navigation Satellite System, atau lebih generiknya lagi itu adalah proses yang dinamakan PNT, Positioning, Navigation, and Timing. Gitu ya.
Nah, PNT itu tuh kalau khusus satelit maka ada namanya GNSS. Nah, di dalam GNSS itu ada beberapa satelit positioning tuh. Salah satunya punya Amerika namanya GPS dan termasuk yang paling tua itu adalah GPS atau Global Positioning System. Itu nama merek satelit. Jadi kalau teman-teman, aku ngaktifin GPS nih, jangan salah, belum tentu kamu ngaktifin GPS ya gitu. Yang kamu aktifin adalah GNSS. Nah, mulai tahun 80-an ya, itu mulai dikembangkan satelit pencitraan. Ya, satelit pencitraan oleh siapa? Tentu oleh Amerika juga. Landsat ini termasuk yang tertua. Kita cek ya, Landsat itu datanya sudah ada sejak kapan? Nih, tahun 1972. Sudah ada data Landsat, 1972. Termasuk juga aku, ya. Jadi, sudah ada citra ini terlebih dahulu pada tahun 1972, sebelum bahkan sebagian besar dari kita belum lahir, gitu. Ya, dibuat oleh si Amerika, gitu. US. Ini, citranya sudah ada sejak tahun 1972 sampai 1978. Dan konstelasinya terus ditambah, satelit vehicle-nya terus ditambah dan di-upgrade terus-menerus ya. Sampai sekarang kita punya Landsat 9. Sekarang kita sudah punya Landsat 9 di sini. Baru diluncurkan tahun 2021. Gitu. Nah, Landsat ini menjadi salah satu yang tertua. Fungsinya adalah untuk memonitoring permukaan bumi. Ya, karena kalau kita memanfaatkan foto misalkan, dari dulu teknologinya tahun 1880-an itu kan foto dulu ya adanya ya. Foto itu terus dibawa pakai balon udara. Pakai pesawat, pakai balon udara, dulunya seperti itu, ternyata itu tidak bisa dengan mudah mengcover seluruh Amerika. Kemudian barulah Amerika itu membuat satelit mengikuti dengan satelit positioning gitu. Satelit positioning itu juga ceritanya panjang, yang jelas dia dulunya untuk militer dan sekarang digunakan untuk global gitu, dengan akurasi bisa sampai milimeter gitu. Jadi ya, sejarahnya seperti itu. Kita punya satelit, salah satunya satelit pencitraan. Sejak tahun 1972 sudah ada ya satelit pencitraan untuk memonitoring perubahan lahan yang ada di bumi. Jadi dulu awalnya seperti itu niatnya, untuk memonitoring apa yang ada di permukaan bumi gitu. Perubahannya seperti apa dari waktu ke waktu. Itulah yang kemudian dalam konsep spasial disebut sebagai spasio-temporal. Perubahan spasial dalam kurun waktu series ya. Jadi series itu berturut-turut. Itulah yang disebut sebagai spasio-temporal gitu. Nah, selain Landsat kita punya apa lagi? Kita punya MODIS. Kita punya Sentinel. Yang mana memang waktunya berbeda-beda. Waktu diluncurkan satelitnya itu beda-beda. Contoh Sentinel, ini alternatifnya Landsat ya untuk resolusi yang lebih baik. Nih, sudah ada sejak tahun 2014. Ini untuk Sentinel 1. Sentinel 2 2015. Gitu. Jadi ada beberapa satelit-satelit yang sudah tersedia sejak lama, tapi ada juga yang baru-baru gitu. Tentu yang baru-baru itu juga teknologinya lebih baru gitu. Kemudian ada MODIS ini dan macam-macam ya. Gitu. Ini kalau mau cari citra silahkan di sini. Aku cukup yakin teman-teman ada yang bermain dengan ini. USGS Earth Explorer. Teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia remote sensing ya, penginderaan jauh ya. Oke, aku juga akan jelasin apa itu konsep remote sensing ya. Remote sensing itu gini guys. Teman-teman punya kamera pasti, aku cukup yakin ya. Kamera, handphone. Kita mengambil suatu bentuk objek tanpa kita menyentuhnya. Mengambil warna, mengambil bentuk atau memahami bentuk, warna dan lain sebagainya dari sebuah gambar yang objek tersebut tidak kita sentuh langsung. Itulah yang disebut sebagai remote sensing. Kita tidak menyentuh langsung objeknya. Itu remote sensing. Jadi setiap metode yang mana kita tidak menyentuh langsung objeknya dan kita bisa mendapatkan banyak informasi dari situ, itu disebut remote sensing. Ya, apapun, teman-teman mau sebut drone, mau sebut lidar, mau sebut TLS termasuk terestrial, mau sebut satelit, itu semuanya remote sensing. Tidak menyentuh langsung objeknya.
gitu ya. Jadi idenya sederhana saja, aku sederhanakan. Jadi tidak menyentuh objeknya, tapi kita bisa dapat banyak informasi dari objek tersebut tanpa menyentuhnya. Itulah yang disebut dengan remote sensing. Nah, teman-teman yang baru masuk ke dunia remote sensing pasti cukup mengenal apa itu USGS. USGS itu adalah salah satu instansinya Amerika, plat merahnya Amerika itu untuk urusan-urusan geospasial. Walaupun G-nya ini bukan geospasial tapi geological survey ya. USGS ini dia menyimpan berbagai data satelit yang ada di dunia ini gitu. Teman-teman silahkan mampir. Nah, sayangnya di USGS ini datanya itu adalah data yang belum siap dipakai. Jadi kalau teman-teman mau fokus ke data-data yang siap dipakai, jangan mampir ke USGS. Karena teman-teman tidak akan mendapatkan yang teman-teman inginkan. Ya, karena di sini raw data. Walaupun juga ada, kalau dalam konsep spasial, itu konsep penginderaan jauh, itu ada level-level ya. Misalkan kita mampir ke Landsat ini. Di Landsat ini nanti ada level 1, ada level 2, macam-macam. Itu adalah level pemrosesannya. Gitu. Jadi ada yang raw data, ada yang sudah diolah, ada yang sudah tematik. Nah, singkatnya seperti itu. Itu menunjukkan level-levelnya, gitu. Nah, kalau mau teman-teman mau pakai data yang sudah jadi, sudah terkoreksi macam-macam, gunakanlah Earth Engine, gitu singkatnya. Nah, terus kita ngomongin soal Earth Engine nih, gitu. Earth Engine itu apa? Kita kan tadi udah bahas apa itu GDS, apa itu data yang sangat besar. Apa itu scripting, automation, data engineering, macam-macam secara singkat ya. Kemudian apa itu GEE? GEE bukan aplikasi yang terinstal di laptop. Itu aku perlu kasih tahu dulu di awal biar teman-teman gak ada yang tanya. Itu aplikasinya namanya apa? Itu berapa berat? Itu butuh spek yang seperti apa gitu. Enggak. GEE itu bukan aplikasi yang diinstal di perangkat keras kita. Oke ya, clear ya ini ya. Jadi GEE bukan aplikasi yang terinstal. GEE adalah aplikasi berbasis web. Oke, please keep in mind ya, GEE itu adalah aplikasi berbasis web. Ya. Nah, sehingga karena dia aplikasi berbasis web, maka dia bisa dibuka di mana saja asal teman-teman punya browser. Sekalipun itu di handphone. Handphone bisa digunakan untuk membuka GEE. GEE merupakan singkatan dari Google Earth Engine ya. Ini berbeda dengan Google Earth. Teman-teman mungkin ada yang tahu Google Earth Pro ya. GEP atau Google Earth Pro itu adalah suatu aplikasi yang diinstal di laptop untuk bisa mengetahui citra khususnya ya, citra yang ada di permukaan bumi gitu. Tetapi GEE adalah the whole different things. Beda banget dari Google Earth Pro. GEE adalah aplikasi untuk memproses data spasial yang lebih beragam. Dia tidak hanya berfokus pada data remote sensing saja, tapi juga berfokus pada data spasial yang lainnya seperti data vektor, kemudian ada Mas Riko bisa di-mute ya Mas ya. Nah, kemudian ada data vektor ya, ada data raster, ada data tabular, macam-macam. Jadi GEE itu adalah sebuah aplikasi yang tidak diinstal. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Sehingga di handphone itu bisa pakai. Teman-teman mungkin cukup tahu ada yang namanya Chromebook ya. Chromebook itu adalah sebuah laptop yang dia itu berbasis Chrome OS. Dia tidak ada aplikasi selain browser. Jadi ketika dia dinyalakan itu hanya membuka browser saja. Di mana saat ini aku cukup yakin ketika teman-teman buka laptop, hampir pasti membuka browser. Dan hampir semua aplikasi saat ini semuanya berbasiskan browser. Ya karena browser itu mendukung interoperability. Nanti kalau kita ngomongin soal spatial data infrastructure, IDS ya, atau ya, infrastruktur data spasial, infrastruktur informasi geospasial, kita nanti akan mencapai titik di mana kita itu harus
membuat data kita itu interoperable. Dataku bisa dibuka di tempatmu, datamu bisa dibuka di tempatku, tanpa perlu aku install, tanpa perlu aku buka aplikasi macam-macam, itu bisa dibuka di tempatku. Nah, itu namanya interoperable. Nanti kita ngomongin itu lain waktu. Tapi GEE itu adalah aplikasi yang berbasis web. Jadi teman-teman bisa pakai Chromebook, bisa pakai HP, tentu juga bisa pakai laptop, mau pakai MacBook bisa, macam-macam. Ya, nah kemudian GEE itu tersusun dari setidaknya 4 hal. Setidaknya 4 hal. Yang pertama, dia punya dataset yang luar biasa banyak. Itulah mengapa kita sebut sebagai big data. Kemudian ada powerful computing. Dia sudah menyediakan built-in, sudah tersedia langsung sebuah code editor, atau kalau anak-anak coding tuh biasa nyebutnya IDE, ya, Integrated Development Environment, gitu. IDE. Itu sudah tersedia langsung, IDE-nya atau code editornya. Kemudian ada juga namanya API. API ini adalah gini, GEE itu tuh karena tadi hanya menggunakan browser ya, dia itu tidak sama sekali memakan resource dari komputer kita, kecuali browser itu sendiri. Ya, keep in mind, GEE tidak menggunakan resource dari laptop kita. Misalkan nggak butuh prosesor yang kencang, nggak butuh RAM yang besar, nggak butuh hard disk yang besar juga. Kenapa aku tadi bilang di HP pun bisa, gitu ya. Jadi memang tidak memerlukan suatu spek tertentu yang spesifik, ya. Di GEE itu hanya berbasis browser. Asal kamu punya browser, kamu bisa buka itu. Ya, aku belum pernah nyoba pakai Nokia atau pakai apa gitu ya, jadul-jadul, mungkin bisa. Tetapi aku yakin di handphone kita semua sekarang pasti bisa membuka Google Earth Engine, gitu. Nah, API itu adalah bagaimana kita bisa memanggil data-data dan kita itu bisa memanggil data dan bisa memanggil berbagai fungsi yang ada di Earth Engine itu dari servernya Google ke komputer kita. Ya, karena kita tadi tidak menggunakan resource komputer kita sendiri, itulah mengapa kita membutuhkan API untuk menghubungkan komputer kita dengan komputernya Google. Namanya API. Apa itu API? API merupakan kependekan dari Application Programming Interface. Bentuknya bisa beda-beda, ya. API itu di setiap jenis aplikasi. Teman-teman yang suka ngoding itu pasti sudah sangat familiar dengan apa itu API, gitu ya. Tetapi API dalam Earth Engine itu berbentuk sintaks. Ya, intinya API itu adalah sebuah cara untuk menghubungkan kedua belah pihak. Contoh di kita, klien namanya, dan di Google namanya server. Untuk menghubungkan klien dan server, kita membutuhkan perintah. Perintah itu disebut dengan API. Gitu ya. Kemudian terakhir, dia ada code editor. Jadi powerful computing ini maksudnya adalah servernya Google, kemudian code editor ini maksudnya adalah IDE tadi. Gitu. Jadi powerful computing, kenapa aku sebut powerful? Karena itu sudah pakai komputernya Google dan dia memanfaatkan berbagai kemampuan komputernya Google ya untuk kita bisa gunakan di komputer kita. Gitu. Nanti ada beberapa aplikasi lain kok Google yang memanfaatkan komputernya Google yang jelas-jelas kita bisa akses kayak Google Collaboratory. Itu juga bisa banget. GEE juga bisa digunakan di Google Collaboratory tapi untuk yang advance ya. Kita tidak akan belajar yang se-advance itu hari ini. Gitu. Kita akan belajar di lain waktu. Oke, itulah GEE. Dan yang terakhir, GEE itu FOSS. Free and Open Source Software. Boleh kita sebut seperti itu. Sebenarnya dia bukan software, dan dia tidak open source juga softwarenya, tetapi dia open source datanya. Gitu ya. Jadi kita kategorikan atau klasifikasikan dia sebagai FOSS juga. Gitu ya. FOSS ini adalah sebuah, semacam kalau boleh disebut, itu semacam concession gitu, atau konvensi barangkali, sebuah keputusan bersama di seluruh dunia agar menggunakan dan mempublikasi perangkat lunak yang gratis dan terbuka, free and open source software, sehingga inklusif, bisa digunakan oleh siapa saja. Gitu. Beda dengan ArcGIS, beda dengan QGIS, QGIS itu FOSS, tapi beda dengan ArcGIS, beda dengan Envy, dan lain sebagainya, yang mana itu tidak termasuk FOSS, sehingga aplikasinya harus berbayar
dan dia tidak terbuka. Kita tidak bisa oprek di dalamnya, gitu. Kalau GEE termasuk free and open source software, gitu ya. Nah, ini sering aku sebutin. Kalau teman-teman sudah ngikutin beberapa kali, sorry ya tadi ada ini sedikit. Beberapa kali webinar yang aku isi, aku akan selalu menyebutkan ini. Kenapa GEE itu menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari oleh teman-teman yang belajar soal geospasial? Karena yang biasanya teman-teman itu menggunakan software konvensional yang terinstal di dalam laptop, GEE itu tidak perlu diinstal. Karena softwarenya terinstal, sehingga kita itu harus selalu download datanya. Kan itu logika sederhananya. Ya kan? Kalau teman-teman misalkan mau bikin PowerPoint pakai gambar-gambar, teman-teman install dulu PowerPoint-nya, kemudian teman-teman punya data gambarnya, kemudian datanya diinsert, gambarnya diinsert ke dalam PowerPoint-nya. Kan gitu logikanya. Nah, tetapi GEE ini sebuah revolutionary application gitu, yang mana mengubah sudut pandang pengolahan data geospasial yang dulunya harus di-download, kemudian diolah, dan aplikasi pengolahan konvensional itu sangat berat, guys. Aku kasih tahu. Sangat berat dalam artian kita membutuhkan spesifikasi yang cukup berat, cukup besar, cukup bagus komputer kita agar bisa mengolah data-data citra. Gitu. Itu untuk yang konvensional. Makanya di sini kalau teman-teman nanti belajar remote sensing secara manual ya, salah satu step terpanjang dan menyebalkan adalah mendownload data. Mendownload data itu adalah proses yang menyebalkan. Kenapa? Karena datanya besar, kayak tadi aku sebutin di sini, datanya itu bisa sampai berapa? Satu citra itu bisa 2 gigaan gitu untuk Landsat aja ya. Datanya itu 2 gigaan. Aku nggak cukup yakin kok teman-teman di sini dengan senang hati menggunakan paketannya untuk download data sebesar 2 giga gitu. Sehingga mendownload ini menjadi suatu hal yang menyebalkan. Apalagi itu hanya satu scene, guys. Kita itu bisa ngolah seluruh Indonesia menggunakan GEE tanpa mendownloadnya sedikit pun. Gitu. Sehingga di GEE prosesnya bukan lagi download, tapi mengupload. Apa yang diupload? Yang diupload adalah perintah. Perintahnya kita upload, datanya tidak perlu kita download, dan kita bisa lebih berfokus kepada pengolahan. Processing, training model, applying model, visualize, validate, dan publish. Beda dengan konvensional yang dimana dia itu tidak berfokus pada data yang ingin kita publish. Dia berfokus pada downloadnya, pada processingnya, pre-processingnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi Google Earth Engine bisa memangkas waktu jauh lebih banyak daripada pengolahan konvensional menggunakan software apa? Contohnya ArcGIS, QGIS, ENVI, name it. Misalkan kayak TPC, ada software namanya TPC, aku lupa itu singkatan apa. Macam-macam software pengolahan remote sensing ya, penginderaan jauh. Kita akan menggunakan GE karena GE itu jauh lebih efektif dan kita bisa berfokus pada pengolahan data tentang training modelnya, tentang applying modelnya dan lain sebagainya, tidak berfokus pada download, pre-prosesnya dan lain sebagainya. Saat menggunakan GE, kita sudah harus berpikir secara global, kita harus berpikir secara cepat. Kita langsung bisa berpikir langsung ke apa yang ingin kita olah. Itulah GE. Sekarang aku akan tunjukkan salah satu fungsi GEE yang ini contoh sederhana tetapi sangat-sangat luar biasa dampaknya. Teman-teman bisa nanti aku akan share link ini, coba ya. Aku nggak akan ngajarin teman-teman untuk sign up ya. Sign up akun GEE itu kayak sign up akun YouTube. Jadi aku yakin teman-teman udah pada bisa semua. Oke, aku akan share ini ke everyone in meeting. Coba aja diklik link itu. Link ini adalah sebuah link yang continue ya. Sebuah link yang dia itu menunjukkan sebuah pemrosesan data Landsat 8 dalam komposit warna nyata atau true color dengan dengan syarat kurang dari 40% cloud cover dan mengcover seluruh dunia.
Pertanyaannya, bisa nggak softwaremu yang ada di laptopmu itu melakukan hal ini? Di KEE bisa melakukan ini kurang dari 10 menit. Ingat, ini seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan harus kurang dari 40% tutupan awan. Nih, kita tinggal running aja ya. Nih, kita zoom out dikit. Oke, teman-teman semua, silahkan bertanyanya lewat spreadsheet ya. Jadi biar nanti aku lebih terstruktur mana yang belum aku bahas dan sebagainya. Karena kalau di kolom chat barangkali aku terlewat karena chat-chatnya banyak. Oke ya. Jadi silahkan bertanya melalui spreadsheet yang dikirimkan Mas Alam ke grup. Oke ya. Nih, ini belum ada 10 menit guys. Ini udah mengolah seluas ini. Australia udah setengah. Ini Madagaskar udah mau selesai. Seluruh dunia loh. Ingat, ini seluruh dunia. Ya, tidak hanya satu lokasi kecil aja di Jogja aja atau di tempatku di Brisbane aja, enggak. Ini di seluruh dunia, guys. Bayangkan, seluas ini bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 10 menit. Oke, kita sambil tunggu ya tapi ya. Kita lanjutin. Oke, pertanyaan silahkan taruh di ini ya, spreadsheet ya guys ya, please. Karena kalau di kolom komentar bisa terlewat nanti. Oke. Atau gini, semoga teman-teman sudah cukup paham ya apa itu KEE. Jadi intinya gini ya, KEE itu adalah sebuah aplikasi berbasis web ya, yang dia itu berfokus pada pengolahan remote sensing dan dia itu bisa melakukan pengolahan on the fly, tidak di komputer kita. Kita menggunakan komputernya Google dengan dia menyediakan berbagai fasilitas seperti ada code editornya. Ini ya, ada code editornya seperti ini, aku langsung kenalin aja. Ini seperti ini, ada code editornya. Kemudian dia juga ada dataset yang banyak, kayak tadi kita sudah cek di Earth Engine Data Catalog, ya. Kemudian apa lagi yang powerful? Oh, dia bisa menunjukkan langsung grafik-grafik, ya. Teman-teman nanti silahkan mampir. Kebetulan kalau di Australia itu, bentar bisa nggak ya? Kemarin kalau di kampus, aku di blog. Jadi ada beberapa website.id di Indonesia itu di blog dari Australia guys. Jadi aku nggak bisa akses. Cair. Bisa nggak nih? Semoga sih bisa ya. Kalau nggak bisa, nanti aku tunjukin ke website yang. Oh bisa. Nah, teman-teman juga bisa mampir ke sini. Kasih everyone ya. Ini adalah aplikasi yang pernah aku bikin dulu untuk skripsian. Salah satunya untuk aplikasi neraca air ini ya, main aja ke setelah aplikasi itu atau aplikasi 2. Ini kita bisa bikin pakai Earth Engine guys. Kayak gini contohnya. Nih, aplikasi-aplikasi semacam ini gitu. Nih, ini adalah aplikasi untuk menghitung atau web app, WebGIS untuk menghitung neraca air yang kita bisa lakukan ini secara multitemporal dengan cara kita mengubah time slidernya gitu. Nih lihat ya teman-teman ya. Di sini misalkan kita mau ngolah neraca air, mau ketahuan kapan. Misalkan teman-teman mau melakukan di bulan November di tahun 2016. Ya, Januari deh, boleh. Bentar. Nih, nanti dia akan memproses ulang. Nih, kita bisa bikin seperti ini pakai Earth Engine, gitu. Dan di sini sudah tersedia grafiknya. Dan ingat, grafik ini adalah grafik yang interaktif. Kita bisa zoom in, zoom out, bisa geser, terus bisa pop up hover seperti ini. Kita juga bisa download datanya kalau mau. Nih, teman-teman silahkan tinggal download CSV-nya, kemudian dibuka, hasilnya seperti ini. Teman-teman juga bisa tinggal misalkan mau dipakai datanya, di sini nanti tinggal data, terus nanti bisa text to column, kita bisa pisahkan dia dengan delimited, next, kita bisa gunakan koma, next, finish. Nah, selesai datanya, Januari 2010. Oh ini geser, ini kita taruh sini, misalkan ya, taruh sini. Nah, ini evapotranspirasi, ini water balance-nya, ini presipitasinya, ini runoff-nya.
Kita bisa olah lagi nanti kalau butuh. Tapi ya kita bisa lakukan itu di Earth Engine dengan sangat-sangat mudah. Gitu. Dan ini tidak bisa dilakukan di software apa ArcGIS, QGIS nggak bisa kayak gini. Nggak bisa. Ini hanya bisa dilakukan dengan oleh Earth Engine gitu. Nih, kita bisa bikin banyak seperti ini dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Kita cobakan di Earth Engine. Nih, sudah selesai seluruh dunia. Ya, less than 10 minutes. Sangat cepat. Terus kita bisa apa lagi di Earth Engine? Oke, aku akan tunjukkan guys, bisa apa lagi di Earth Engine. Kita tuh bisa bikin kayak panel, bisa bikin grafik, bisa bikin time slider kayak gini nih, bisa kita geser-geser sendiri nih. Kita undurin misalkan Oktober. Kita pengen tahu neraca air Oktober seberapa gede gitu. Kita tinggal geser aja ini time slidernya. Ini nggak bisa dilakukan di ArcGIS atau QGIS. Nggak bisa. Dan aku cukup yakin ini nggak bisa dilakukan di software-software semacam, let's say, teman-teman pasti kalau yang main statistik ya cukup familiar dengan Tableau, ya. Tableau ini Tableau ini. Ya, Tableau itu cukup sering digunakan untuk visualisasi data statistik ya. Tableau tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Dia tidak punya datanya. Tableau hanyalah sebuah tools untuk mengolah saja, tapi dia tidak sebenarnya memiliki data tersebut. Gitu. Nih, bisa apa lagi di Earth Engine? Aku akan tunjukkan nih beberapa contoh aplikasi Earth Engine, guys. Ya, teman-teman kebayang bisa se-ekstensif apa sih kita menggunakan Earth Engine gitu. Nih, aku punya beberapa kerjaan nih. Ini paper ya, paperku kemarin. Kesesuaian budidaya ikan kerapu. Nih, bisa bikin aplikasi semacam ini. Gitu. Kita olah datanya, terus kita bisa membuat peta kesesuaian budidaya ikan kerapu. Makanya aku tadi bilang, ilmu kelautan sangat erat. Kita bisa manfaatkan dengan Earth Engine dengan baik untuk ilmu-ilmu kelautan. Gitu. Oke, ini aku sudah hampir sejam ya. Dan teman-teman di sana jam 17.30 ya. Berapa? Iya, 17.30. Udah mau maghrib ya. Aku akan percepat ya teman-teman ya. Dan jawab pertanyaan setelah ini. Aku nggak pingin nanti teman-teman nabrak waktu maghribnya. Maghrib di Jogja. Jam berapa ya? Aku patokannya Jogja nih. Udah Maghrib di masih Jogja setengah jam lagi, Mas Akram. 5.05 ya. 5.55 ya. Oke, masih ada setengah jam. Oke, maaf ya teman-teman ya. Kita lanjutin dulu. Ini terus kita bisa membuat seperti ini. Ini yang dibuat oleh PBB ya. Membuat seperti ini. Analisis flood mapping ya, monitoring lebih tepatnya. Jadi untuk banjir, monitoring banjir gitu bisa banget. Kita menggunakan seperti ini. Terus ini sudah aku modifikasi sih. Kita bisa mengubah kotanya semudah kita misalkan mengubah kota Salatiga gini ya, bisa banget. Kita tinggal tulis namanya terus dia akan muncul sendiri. Ini udah karena ini sudah aku modifikasi. Mana tadi ada yang dari Sragen kan, misalkan Kabupaten Sragen. Ini nanti dia bisa berubah. Sorry, ini error karena harusnya nggak pakai kabupaten. Nah, gini. Ini misalkan seperti ini ya. Akhir-akhir ini kan kayaknya di Jawa lagi banyak banjir ya teman-teman ya. Nah kita bisa analisis atau mapping petakan kejadian banjirnya menggunakan Earth Engine gitu. Oke, bisa apa lagi Earth Engine? Kita bisa let's say ini yes, abundant changes. Water edge detector nih. Kita bisa mendelineasi batas badan air dengan mudah. Pokoknya kalau terkait keairan, kelautan banyak lah aplikasi Earth Engine ke sana. Nih contohnya. Kita mendelineasi yang
badan airnya, yang dianggap badan air. Dan ini tergantung algoritmnya ya, banyak sekali algoritmnya nanti. Gitu. Bisa apa lagi? Kita bisa, nih aku tunjukin yang tentang COVID ya, kemarin ada tentang COVID. COVID. Mana ya COVID ya? Nih. Jadi kita bisa membuat aplikasi seperti ini guys. Konsentrasi NO2. NO2 itu salah satu polutan yang dihasilkan oleh kendaraan gitu. Dan kita bisa lihat patternnya, polanya saat COVID gitu. Di saat COVID itu ternyata pattern sebelum PSBB dan saat jilid 1 itu bisa beda-beda. Nah, kita bisa monitoring nih bagaimana sebaran kendaraannya. Oh, ternyata sebelum PSBB itu cenderung polusinya itu meluas gitu ya. Ternyata setelah jilid 1 berkurang nih beberapa spot gitu, tapi masih ada di Jakpus gitu. Daerah-daerah Bekasi mulai berkurang. Berarti di situ mungkin sudah cukup bagus ininya pengendalian COVID-nya kayak gitu. Dan kita macam-macam bisa membuat menu-menu seperti ini. Kemudian GE bisa apa lagi? Oke, mungkin aku akan tunjukkan di sini chart inspector ya. Siap. Oke. Nah, kita bisa chart inspector seperti ini. Nih, chart inspector itu apa? Kita bisa ngeklik. Oh, aku kemarin bikin analisis soal Palestina, guys. Sebentar. Palestina. Where is it? Palestina. Kayaknya di konten. Palestina. Nah, jadi salah satu aplikasi dari geospasial itu adalah untuk memonitoring perang, guys. Ini sudah marak digunakan ya di dulu paling banyak penelitiannya sebenarnya di Ukraina ya, tetapi kita bisa lakukan juga di Earth Engine untuk Palestina. Nih misalkan ini hanya satu contoh ya, misalkan ini kita klik satu lokasi, kita bisa generate chartnya di sini. Night light. Night light itu apa? Night light itu adalah pancaran cahaya lampu gitu. Yang kita bisa asumsikan bahwa kalau ada lampu berarti ada manusia kan gitu ya. Kalau lampunya menurun dari waktu ke waktu berarti ada penghilangan manusia secara masif di situ. Entah itu karena dia perang, entah itu karena genosida, atau ada praktik-praktik yang menghilangkan orang itu atau mendorong orang itu hilang dari suatu lokasi gitu. Karena ini mungkin kalau teman-teman ada yang lagi skripsi ya nanti bisa buat tema penelitian tuh. Di Indonesia sendiri trennya ternyata tidak selalu cahaya lampunya menambahkan kalau ada populasi baru itu tuh cahaya lampunya makin terang ya harusnya logikanya ya. Tetapi ternyata di sebagian wilayah Indonesia itu ada yang cahaya lampunya menurun. Bukan berarti itu karena genosida, tetapi ternyata ini masih hipotesisku ya. Artinya ini belum aku lakukan penelitiannya. Nanti teman-teman bisa jadikan topik skripsi dan bisa diskusi sama aku, boleh banget. Silahkan nanti DM aku kalau mau pakai topik ini. Jadi kita dulu di tahun 90-an, 80-an, akhir 90-an itu mengenal ada yang namanya transmigrasi. Ya, sayangnya transmigrasi itu tidak semua orang itu senang dengan transmigrasi. Ada yang betah, ada yang nggak bisa bertahan juga. Jadi ada yang kembali lagi ke Jawa. Secara visual kenampakan rumah-rumahnya itu masih ada. Jadi kalau teman-teman mengkuantifikasi atau menghitung populasi atau keberadaan manusia berdasarkan keberadaan bangunannya itu belum tentu tepat. Kenapa? Bisa jadi bangunannya ada tapi orangnya udah nggak ada. Atau abandoned place, abandoned house kayak gitu. Yang paling bisa merepresentasikan apakah di situ ada manusia atau tidak adalah cahaya lampunya. Jadi transmigran itu ternyata ada yang betah, ada yang nggak betah. Jadi ada tuh satu desa yang rumah-rumahnya tuh masih ada tapi sudah tidak lagi ditinggali. Sehingga cahaya lampunya justru menurun. Tidak bertambah tapi menurun. Nah, ini terjadi di beberapa lokasi transmigrasi gitu. Silakan nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau jadi topik penelitian, topik skripsi, tesis, barangkali juga bisa. Itu bisa tuh mencari pola-pola
pengurangan cahaya lampu di Indonesia. Salah satu yang menarik juga, ini artikelnya Pak Imade Andi Arsana ya. Beliau Hindu dan besok Senin adalah Hari Raya Nyepi, ya, benar ya. Beliau orang Hindu yang memegang budaya Nyepi ya, itu karena bagian dari agamanya dan kebudayaan beliau. Sehingga beliau itu membuat artikel yang judulnya Witnessing Religion from Space, gitu. Jadi melihat agama dari ruang angkasa. Jadi ternyata kelihatan tuh di waktu-waktu tertentu saat nyepi itu tuh cahaya lampu tuh turun secara masif khususnya di Bali, di Pulau Bali gitu. Nah, kalau teman-teman mau jadikan itu topik skripsi tesis itu sangat bagus karena kita bisa melihat sebaran orang-orang Hindu yang melaksanakan nyepi itu ada di mana aja sih? Pada jam sekian sampai jam sekian ada pengurangan cahaya lampu gitu. Nah, itu bisa jadi topik Witnessing Religion from Space. Nah, itu juga topik tuh. Itu artikelnya Pak Imade Andi Arsana. Beliau hanya menulis artikel populer, jadi tidak menulis dalam artikel ilmiah dan sangat-sangat terbuka untuk teman-teman jadikan topik skripsi atau penelitian. Oke, lanjut. Apalagi ini yang bisa dilakukan Earth Engine? Oke, ini diklik ya. Nih, ini teman-teman kalau tahu di Rafah itu yang bagian selatannya Gaza ya, Gaza Strip, jalur Gaza itu tuh terjadi pengurangan secara masif guys. Tapi kalau ini contohnya hanya sampai Agustus ya. Nih, kalau teman-teman cek di beberapa tempat itu polanya adalah orang-orang Palestina itu diarahkan ke arah selatan. Jadi dia nanti berbatasan langsung dengan Mesir ya di sini. Nah, di Mesir ini ternyata juga bordernya tidak dibuka dan di situ juga terjadi genosida yang terakhir kemarin beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau teman-teman cek di Rafah ini polanya dia akan meningkat. Nih, kalau teman-teman cek dia itu sempat meningkat, guys. Nih, teman-teman cek ya, ini sempat meningkat karena terjadi penambahan penduduk di situ. Nih, penambahan penduduk di sini. Nih, kelihatan ya grafiknya meningkat ya di daerah Rafah. Rafah itu yang selatan, yang ujung, yang dekat sama Mesir. Ternyata kalau yang di bagian-bagian daerah utara gitu, itu tuh nih, ini ada genosida masif nih. Di sini ada pengurangan yang tajam banget. Dari sini menjadi segini. Menjadi 16. Satuannya ini ya, satuan cahaya lampu. Dan di sini yang titik-titik hijau ini adalah titik-titik hospital, rumah sakit gitu. Jadi di Rafah ini tidak sebanyak yang di bagian-bagian utara. Dan begitulah kita melihat melihat agama ya atau melihat suatu perang dari dari luar angkasa. Oke, Earth Engine bisa apa lagi? Masih banyak guys. Aku akan tunjukkan ada satu yang menarik, itu adalah kita membuat, misalkan di sini ada apa lagi ya yang aku punya ya. Bisa membuat banyak sih, saking banyaknya aku mau tunjukin yang mana ya. Sea level rise simulation itu juga bisa banget. Terus membuat ini yang menarik nih. Kita bisa membuat time series video guys. Nah, kita bisa membuat video GIF ya dari Earth Engine. Jadi time series tuh, karena kan datanya banyak. Jadi kita kalau mau bikin time series tuh lebih tepatnya mungkin kayak time lapse gitu, bisa banget di Earth Engine. Nih. Terus sambil aku tunjukin yang lain masih banyak. Kalau untuk perubahan tutupan lahan itu udah jelas bisa ya. Jadi nggak perlu ditanya kalau itu mah. Ocean Time Series Investigator juga ada. Kita mengetahui sea surface temperature dan lain-lain. Masih banyak. Nih bisa membuat semacam ini. Tuh. Jadi kayak time lapse gitu. Bisa bikin apa lagi? Bisa bikin kita nih ya. Nih kalau mau tentang aplikasi kelautan. Ya kurang ya. Nih, ini konsepnya sama kayak tadi, ketika kita klik satu lokasi, dia akan mengenerate ulang chartnya.
Jadi ketahuan tuh polanya dari waktu ke waktu. Nih, banyak ya. Oke, aku lanjutin ya. Oke, kita akan jawab pertanyaan deh. Wih, banyak banget pertanyaan. Oke, kita akan jawab satu per satu ya. Aku sudah cukup kenalkan nih Earth Engine kepada teman-teman semua, jadi kita saatnya untuk menjawab pertanyaan. Mungkin nanti agak molor dikit ya guys, saya mohon izin ya. Mungkin jam 18.15 di Indonesia. Pertanyaannya silahkan ditaruh di Q&A ya, bisa urut nanti tak jawab. Nih, sambil teman-teman boleh banget diskusi juga di uh, chat chat box biar nanti kalau ada yang sudah tahu silahkan dijawab. Akram, Ya, sorry. Tambahan juga ini, Kram. Kan kita ini kemarin sudah menyepakati tanggal. Jadi teman-teman jangan khawatir karena pelatihan ini tidak akan berhenti di sini. Betul, Mas Akram? betul betul. Siap Betul. siap siap Oke. Mas. Nah, Waduh, aku jadi langsung nah, ditodong. nah, jadi kemarin aku dan Akram sudah sepakat, Aksara dan Akram ya, bukan Alamsyah. Tapi Alamsyah mewakili Aksara. Itu insya Allah kita tanggal 16 itu akan ada lagi untuk pelatihan GE-nya. Jadi rekan-rekan di sini jangan khawatir kalau kalian punya pertanyaan, tulis aja di sini karena nantinya sheet ini akan kita jadikan sheet rutinan ya Mas Akram ya. Biar Iya, jadi siap siap. apa namanya marginnya teman-teman kalau mau nanya atau apapun itu. Jadi kalau kalian punya pertanyaan silahkan ditanyakan di sini kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini, Mas ini pertanyaannya banyak nih tapi kok belum selesai, kita akan jawab di minggu depan. Benar, Siap, siap. benar gitu. Itu ya Betul, teman-teman. betul. Jadi jangan lock out dari grup. Siap. Oke, thank you Mas Alam. Aku dengan senang hati lah ngasih yang gratisan-gratisan gini ke teman-teman semua. Jadi nggak masalah kalau aku. Asal teman-teman antusias aja gitu. Jadi aku tuh berkomitmen pada diriku sendiri buat nggak apa-apa ngasih gratis, asal mesti mau tak bimbing dari nol pun juga nggak masalah, asal teman-teman yang antusias gitu. Dan aku ada waktu ya tentu ya gitu. Jadi kita komitmennya adalah benar-benar mencerdaskan anak bangsa gitu. Jadi so please aku sendiri ngasih gratisan tuh nggak masalah. Kalau Aksara beda ya. Aksara ini perusahaannya Mas Alam. Uh, Mungkin tidak selalu gratis, tapi kalau aku sendiri teman-teman bisa tanya sebebas-bebasnya ke DM Instagram aku. Kalau aku ada waktu, aku akan selalu jawab. Insya Allah dengan baik. Dan gratis. Kalau aku mah nggak bayar. Kecuali teman-teman mau bayar aku monggo ya teman. Aku sendiri nggak akan pernah matok harga apa gitu. Belajar geospasial itu harusnya bisa belajar geospasial itu harusnya buat semua. Gitu. Ya. Oke, Siap. pertanyaan kedua ya. Ini. Izin bertanya Mas Akram, kalau perhitungan indeks spektral di GE menggunakan ini tidak perlu membuat koreksi radiometrik atmosferik. Kalau mau tahu ambang apa? Tanya panjang banget. Kalau mau tahu ambang batas lahan, sorry, aku expand dulu nih. Oke. Bahkan indeks spektral seperti NDPI, GE Mas. Kalau perhitungan indeks spektral itu perlu diakurasi nggak Mas ya? Kalau perlu gimana Mas caranya? Kalau untuk penulisan akurasi bagusnya berapa ya Mas ya? Terima kasih. Oke. Oke, pertanyaannya cukup panjang ini. Aku jawab. Ini sebenarnya jawabannya cukup singkat ya. Pertanyaan pertama, perlu dibuat koreksi radiometrik dan atmosferik atau tidak ya Mas ya? Teman-teman perlu cek apa dataset yang digunakan. Kita mampir dulu ke Earth Engine data katalog ya. Ya ini buat teman-teman yang udah mulai ngerti nih berarti Earth Engine. Jadi aku cukup jawab dengan asumsi bahwa teman-teman mulai cukup ngerti. Let's say kita menggunakan Landsat 8 karena tadi masnya nyebut Landsat 8 ya. Di sini ada raw data, ada top of atmosphere, ada surface reflectance. Di sini sudah ada penjelasannya singkat. Apa itu yang raw image? Itu berarti dia sudah di-scaled dan sensornya sudah dikalibrasi. Ya, jadi kalibrasi atau koreksi radiometrik itu most of the times di Earth Engine data catalog atau Earth Engine itu tidak perlu dilakukan. Nah, pertanyaannya gimana kalau mau kalibrasi geometrik gitu ya. Nah, teman-teman cek di TOA-nya. Ini sudah terkalibrasi TOA. TOA. Jadi kalau di Citra itu ada namanya TOA DPOA.
Jadi TOA itu top of atmosphere. Jadi teman-teman silahkan lihat videoku nih, lihat gambarku ya. Jadi let's say ini permukaan bumi, lalu botol Gatsby ini adalah atmosfernya, dan ini adalah puncak dari atmosfernya. Ini semoga kelihatan ya. Aku rasa cukup kelihatan. Nih, jadi ini tuh surface bumi, permukaan bumi. Lalu yang di sini adalah puncak dari atmosfernya. Nah, yang terpotret itu tuh sebenarnya kan yang di atas ini. Sorry, ini aku kayaknya perlu unblur ya. Oke. Jadi ini adalah permukaan bumi. Yang ini adalah ujung paling atas dari atmosfer. Nah, yang terpotret itu sebenarnya yang ini. Bukan yang langsung yang ini. Karena apa? Ada atmosfer di situ. Ya kan? Nah, kemudian yang disebut dengan TOA itu adalah yang di sini. Ini TOA. Kemudian yang disebut dengan surface reflectance itu adalah yang sudah di sini. Ada suatu proses untuk menghilangkan bias dari atmosfer. Salah satu metode yang paling terkenal adalah flash, namanya FLAASH, flash. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang masih terpengaruh oleh atmosfer, ya berarti teman-teman pakai yang di TOA. Kalau teman-teman mau lihat langsung yang di surface reflectance, berarti pakai yang BOA, bottom of atmosphere atau surface reflectance, gitu. Nah, sorry, bisa di-mute ya Mas Usman ya. Kemudian, pertanyaannya, bagaimana kita melakukan kalibrasi geometrik atau koreksi geometrik gitu. Teman-teman semua perlu diketahui gini, di Earth Engine itu menyediakan data global, walaupun dia sebenarnya per scene, tapi kita bisa stitch per scene, bisa digabungkan per scene, dimosaik per scene gitu. Kalau teman-teman benar-benar mau melakukan koreksi geometrik dengan menggunakan ground control point, GEE tidak bisa melakukannya. Ya, perlu di-note seperti itu. Tetapi, lihat, tolong diperhatikan, seberapa teman-teman itu perlu melakukan koreksi geometrik. Most of the time, menggunakan citra-citra yang resolusi menengah sampai rendah tidak memerlukan koreksi geometrik. Koreksi geometrik itu syaratnya adalah sepertiga dari besar pikselnya. Landsat itu besar pikselnya adalah 30 meter. Sehingga kalau teman-teman mau melakukan koreksi geometrik, bisa hanya menggunakan handphone. Karena handphone itu akurasinya 10 meter. 5-10 meter. Dengan single band, ya, single channel. Nah, most of the time kita tidak perlu melakukan kalibrasi. Kenapa? Kalibrasi geometrik itu tidak esensial dilakukan karena kita tidak perlu melakukan atau tidak perlu menghitung betul-betul letaknya karena saking pikselnya itu resolusinya rendah. Jadi semakin rendah resolusi, semakin kita tidak memerlukan koreksi geometrik. Karena apa? Semakin sulit untuk dilakukan. Ya bayangin, teman-teman mau berdiri di depan rumah sekalipun, itu masih dalam peta 30x30 loh. Itu pun tidak akan terlihat. Walaupun tetap bisa dilakukan kalau teman-teman mau. Tetapi teman-teman itu hampir sebagian besar waktu atau most of the time itu tidak perlu melakukan koreksi geometrik. Kenapa? Karena resolusinya terlalu rendah. Biasa yang dilakukan koreksi geometrik itu adalah resolusi-resolusi yang tinggi gitu. Tapi kalau teman-teman mau lakukan itu di Earth Engine, itu tidak bisa. Kalau menggunakan ground control point. Aku akan sampaikan itu tidak bisa. Dan itu tidak esensial untuk dilakukan. Karena data yang tersedia di Earth Engine itu lebih banyak ke data land cover, data climate, dan lain sebagainya. Yang mana itu resolusinya rendah, menengah atau rendah. Ada yang paling gede, paling tinggi itu di 35 meter. Itu pun tidak esensial untuk dilakukan koreksi geometrik gitu ya. Sehingga buatku sendiri itu tidak perlu dilakukan koreksi geometrik. Most of the time kita tidak melakukan itu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah,
Kalau mau tahu ambang batas lahan terbangun menggunakan indeks spektral seperti NDBI, gimana ya Mas ya? Aku tidak bisa langsung menjawab ini, kita barangkali bisa diskusikan lebih mendalam nanti di forum berikutnya atau nanti teman-teman bisa DM aku. Tetapi kalau pengen tahu teman-teman itu seberapa suatu lahan itu terbangun ya menggunakan suatu indeks, itu tuh sebenarnya mudah. Semakin plus, semakin ke kanan, itu berarti semakin disebut sebagai wujud objeknya. Misalkan teman-teman ngomongin NDVI, aku contohin NDVI ya, yang V, Vegetation Index. Semakin plus ke kanan, berarti dia itu semakin sehat atau semakin tumbuhan lah, misalnya gitu. Semakin ke kiri, semakin tidak tumbuhan, gitu. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah, atau yang perlu teman-teman tanyakan adalah, seberapa ambang batasnya. Ini banyak penelitiannya sebenarnya, tetapi teman-teman bisa membuat sendiri. Dengan cara teman-teman lakukan supervised classification. Jadi teman-teman itu tetapkan, ini, titik ini atau pixel ini, aku sebut sebagai lahan terbangun. Yang pixel ini sebagai air, pixel ini sebagai vegetasi. Teman-teman bisa tetapkan sendiri, dan nanti melalui supervised machine learning, teman-teman tidak perlu mendefinisikan berapa nilai NDPI-nya, enggak, karena machine learning itulah yang akan mencari polanya, gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau perhitungan indeks spektral itu perlu diuji akurasi atau tidak? Oke, uji akurasi itu tidak selamanya perlu dilakukan, tergantung teman-teman mau melakukannya atau tidak, kan gitu. Dan banyak banget caranya. Jadi masalah uji akurasi atau tidak uji akurasi ini tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau mengacu ke SNI ya perlu berarti lahan perubahan lah atau tutupan lahan itu perlu diuji akurasi. Tetapi tidak selamanya dibutuhkan. Gitu ya guys ya. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan yang namanya aku tunjukkan aja di Earth Engine. Misalkan nih ya. Oke. Jadi ada uji akurasi lahannya. Kita nanti bisa membuat yang namanya matriks konfusi atau confusion matrix. Nah, silahkan nanti teman-teman main ke Google, cari apa itu confusion matrix. Tapi kita bisa mencari apa itu, seberapa akurasinya melalui confusion matrix. Jadi nanti ada overall accuracy, ada user accuracy, ada object accuracy, macam-macam. Nah, nih, kita bisa membuat matriks konfusinya seperti ini. Yang dalam diagonal itu berarti yang benar. Yang dalam tidak diagonal berarti dia itu berada atau dianggap sebagai pixel yang lain. Gini ya, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, dan kolomnya juga 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini, kalau kita cek, harusnya dia itu, ini yang dalam diagonal ini berarti yang benar, yang fiturnya benar dimasukkan ke dalam yang benar. Kemudian, ini, di sini kita lihat ada 0 yang masuk ke 1, nih 6, ada 6 feature. 0 yang masuk ke 3, 1, 0 yang masuk ke 4, kayak gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4 ini merupakan, ini, kita bisa tentukan di sini. Nih, yang 0 itu apa? Kayaknya badan air sih. Kita bisa tentukan value-nya, urutan value-nya ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa cek urutan value-nya. Misalkan, apa sih di sini urutannya? Ini bukan bikinanku soalnya. Ya, tapi ini bisa diurutkan. Nah, ini nih. Badan air, vegetasi, lahan terbangun, sawah, lahan terbuka. Jadi itu urutannya, 0 sampai 5. Dan kita memanfaatkan band ini, dan kita juga bisa manfaatkan NDVI, macam-macam untuk supervise machine learning. Gitu jawabannya. Oke, lanjut ya. Itu cara uji akurasi. Akram. Uji akurasi tidak harus selalu menggunakan titik yang dianggap benar. Bisa juga menggunakan yang titik yang benar ini tidak, mestinya sumber datanya tidak harus selalu dari lapangan, bisa juga dari pengamatan visual menggunakan citra yang lain atau menggunakan peta yang lain. Sorry, tadi masalah mau ngasih tahu Ya, Mas? aku mengingatkan aja, di sini sudah maghrib. Oh siap. Aku tadi sampaikan kalau misalkan sampai 18.15 gimana Mas? Oke, nggak apa-apa. Nek, aku nggak apa-apa. Oke, siap ya. Kita lanjutin aja 15 menit lah. Oke, tak lanjutin Mas ya. Oke, bagaimana mengklasifikasikan nilai NDVI? Misal NDVI hanya ingin mengambil net dari hutan. Kemudian bagaimana melakukan klasifikasi terbimbing dengan menggunakan fitur gabungan? Oke, thank you.
mengklasifikasikan nilai dari NDVI itu namanya thresholding ya guys ya. Jadi di Earth Engine itu ada yang namanya thresholding. Nih, thresholding Earth Engine. Searching aja. Nih banyak sekali tutorialnya. Nih, creating threshold for NDVI using macam-macam. Sudah ada juga yang membuat. Nih, caranya kita tinggal threshold aja. NDVI, GTE itu berarti greater than atau equal, greater than equal 0. Jadi kita hanya akan memanggil NDVI yang lebih dari 0. Caranya menggunakan seperti itu. Oke ya. Terus tadi pertanyaan sebelumnya, kemudian bagaimana menggunakan klasifikasi terbimbing menggunakan gabungan NDVI NDVI? Bisa banget. Nih aku kasih contohnya ya guys ya. Bagaimana ya tinggal didefinisikan dulu variabel NDVI, NDVI dan macam-macam itu. Kayak contohnya ini. Nih ya. Dan itu nanti digunakan sebagai training datanya. Nih contoh, aku definisikan dulu var NDVI-nya. Aku definisikan dulu var NDVI-nya. Kemudian kita masukkan dia sebagai band yang akan kita lakukan masukkan sebagai training data. Nih, jadi B2 sampai B11 tambah NDVI tambah NDVI-nya. Sehingga semakin akurat, semakin data yang kita masukkan atau libatkan itu banyak, maka akan semakin pinterlah machine learning itu. Termasuk NDVI dan NDVI. Jadi yang bisa dimasukkan tidak hanya band-nya saja, tetapi kita juga bisa memasukkan indeks-indeks yang kita butuhkan. Gitu. Jadi didefinisikan dulu NDVI sama NDVI-nya, kemudian itu dilibatkan di dalam band-nya di sini. Oke, gitu ya, semoga menjawab. Terus karena biasanya saya temui hanya menggunakan metode random forest dan chart. Random forest dan chart adalah metode machine learning-nya. Jadi ini tidak ada kaitan langsung antara gabungan NDVI, NDVI, NDVI dengan forest dan chart, random forest dan chart. Itu tidak langsung terhubung. Indeks-indeks tersebut yang masnya ini atau mbaknya ini sebutin, itu tuh hanyalah sebagai training data. Sementara random forest dan chart itu adalah algoritma machine learning-nya. Jadi beda ya, jangan disamakan. Itu dua hal yang berbeda. Training data sama statistik atau metode machine learning-nya itu dua hal yang berbeda. Algoritma machine learning-nya. Oke. Yang ketiga, kira-kira kombinasi band atau indeks spektral apa yang digunakan untuk menonjolkan objek sawah di suatu kabupaten dengan fase tanam yang berbeda-beda? Gini, teman-teman kalau sudah konsepnya itu untuk menunjukkan sesuatu yang fiturnya di lapangan itu cukup sulit untuk dibedakan, ya, dengan hanya indeks atau dengan hanya pengamatan visual, maka gunakanlah machine learning. Gunakanlah supervised machine learning. Latihlah mesin itu untuk mengetahui selayaknya mata kita melihat. Gitu. Kalau teman-teman melihat suatu data, kita bisa membedakan A dan B dan C dan D, gitu ya. Tetapi barangkali mesin tidak bisa dengan mudah melakukan seperti yang kita lakukan, kan gitu. Maka dari itu sudah ranahnya machine learning. Supervised machine learning seperti yang aku lakukan di sini. Ya, nih seperti yang aku lakukan di sini, ini adalah proses supervised machine learning. Jadi kalau kita tidak bisa dengan mudah, misalkan kita punya algoritma dengan indeks, misalkan NDVI katakanlah gitu. NDVI kita taruh thread gitu. Ternyata NDVI ini menjadi false recognition, misalkan oh harusnya ini sawah, tapi kan sawahnya baru udah di panen, maka dia jadi kuning. Di NDVI-nya tidak bisa memahami ini sawah yang kuning, sawah yang sudah dipanen, nggak bisa. Tapi kita kan bisa. Maka kita ajarin tuh si mesin buat bisa memahami selayaknya apa yang kita pahami. Dengan cara apa? Ya kita latih dengan training data. Kita kasih tuh titik-titik nih. Aku kasih contoh ya guys ya. Titik-titik. Misalkan aku ngomongin pemukiman nih. Nih aku ngajarin mesin untuk tahu pemukimannya di mana aja. Ini ada 16 titik. Aku nggak kelihatan ya barangkali ya. 16 titik nih. Terus ada sawah belukar. Ini kalau aku centang semua mungkin banyak sih. Nih, semuanya muncul. Oh, ini aku belum running ya, makanya nggak muncul. Nih, kalau aku running, nah kayak gini. Kita bisa tunjukkan banyak. Nih, ini bentuknya poligon sih, makanya nah ini kecil-kecil nih. Nah, ini training data namanya. Sehingga kita mengajari tuh, ini bisa aku matiin dulu ya. Nih, bisa aku ajarin, oh ini hijau nih apa? Hijau nih aku masukkan sebagai apa nih, perkebunan.
Kita ajarin si mesin itu untuk melihat selayaknya apa yang kita lihat. Itulah proses machine learning. Itu ya. Kemudian apalagi kalau perhitungan indeks spektral di GE menggunakan citra perlu, oke ini udah aku jawab. Indeks spektral ini udah aku jawab. Kalau perhitungan indeks spektral perlu akurasi udah aku jawab. Kalau penentuan sampel buat uji akurasi itu berapa bagusnya? Ini aku belum jawab ya. Yang paling bagus untuk uji akurasi itu adalah yang pertama, kalau teman-teman bisa cari sebanyak-banyaknya, maka itu akan baik ya. Jadi kalau bisa rata. Jadi ini bukan soal total, sebenarnya ada sih kaidah untuk 30% apa segala macam itu ada. Tetapi kalau yang sering aku lakukan, yang penting adalah rata jumlah dan distribusinya. Kalau misalkan kita ngomongin soal pemukiman, ya udah pemukiman juga misalkan 10 titik sampel, ya udah 10 tiap feature kayak gitu. Dan 10 itu harus rata, di bagian atas ada, tengah ada, bawah ada, misalkan gitu. Kanan kiri ada, utara, tengah, selatan, timur, barat semua ada. Kayak gitu ya, paling bagus ya. Jadi harus disamakan totalnya. Bukan harus sih, tapi itu akan lebih bobotnya akan sama gitu loh. Logikanya gitu, bobotnya akan sama di uji akurasi di semua feature gitu. Terus kenapa ya Mas kalau ekspor di GE pakai batas admin di run kok sampingnya item-item? Terima kasih Mas. Jadi item-item itu yang disebut dengan null ya. Jadi data null itu fungsinya adalah untuk mengisi kekosongan data. Jadi setiap pixel, jadi gini, data raster itu disimpan dalam extend guys namanya. Extend itu adalah pojok kiri bawah dan pojok kanan atas. Itu namanya extend. Jadi kalau teman-teman tahu sebuah data, itu ditentukan, baca aja di propertiesnya, itu tuh dia akan ditentukan dengan extend. Jadi batasnya ditentukan dengan extend. Akan ada hanya dua koordinat, pojok kiri bawah dan pojok kanan atas. Sehingga bentuknya apa? Persegi panjang. Nah, karena dia bentuknya persegi panjang, maka tidak boleh ada data yang kosong. Data yang kosong itu kemudian diisi dengan nol atau dengan data yang lain, misalkan di 999 atau diisi nol dan lain sebagainya. Yang mana data nol ini nanti bisa dengan mudah dihilangkan di software JIS, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memvalidasi citra yang digunakan di GE? Semisal NV bisa menggunakan RMS error-nya. Nah, di GE itu bagaimana? Memvalidasi citra dalam GEE konsepnya adalah kita itu memvalidasi produk. Kita bikin produk. Kemudian kita validasi produk itu. Menggunakan apa? Kalau memvalidasi produk, yang digunakan adalah confusion matrix. Ya, jadi kalau teman-teman nanti bermain data, produk citra penginderaan jauh ya, maka divalidasinya dengan confusion matrix. Nah, kalau ini ngomongin RMS error-nya, RMS error ini apa nih? RMS error ini memvalidasi apa kan gitu? Belum, pasti gini, ini pertanyaan yang tidak spesifik ya. Artinya di NV pun bisa membuat confusion matrix ya. Nah, ini yang dimaksud validasi apa nih? Nah, ini perlu diperjelas ya. Jadi RMS apa gitu. Ya, tapi kalau di confusion matrix ini konsep umum dalam penginderaan jauh atau konsep umum dalam validasi data sebenarnya. Dalam dunia statistik, confusion matrix itu sangat umum untuk membandingkan antara data yang kita sudah olah dengan metode tertentu dengan data yang ada di dunia nyata. Gitu, menggunakan namanya confusion matrix. Nanti di situ ada overall accuracy, user accuracy, dan macam-macam. Data yang digunakan sebagai pembanding bisa dari survei sendiri, bisa dari peta yang lain yang kita anggap betul, atau dari pengamatan kita sendiri tapi dari jauh menggunakan data yang lebih akurat. Misalkan Landsat kita bisa validasi dengan misalkan let's say citra Google kayak gitu yang resolusinya lebih bagus dan kita anggap betul. Jadi nanti di situ ada tingkat kepercayaannya, gitu ya. Lanjut. Apakah untuk mengoperasikan GE secara baik memiliki background IT atau mengerti bahasa Python dan JS? Google Earth Engine by default menggunakan JavaScript. Ya, tetapi teman-teman tidak perlu khawatir. Aku selalu bilang ke teman-teman yang mau belajar GE, tidak harus punya background JavaScript. Nah, jadi belajarnya dengan cara apa? Belajarnya dengan cara teman-teman mencoba yang sudah ada, skrip-skrip yang sudah ada, itu tuh dicoba aja. Dicoba, terus diganti tanggal, diganti lokasi. Ya gitu. Jadi dalam belajar programming apapun ya, aku rasa ya. Aku sendiri juga belajar WebGIS, belajar data science, GIE juga.
Yang aku selalu tekankan pada diriku adalah kita itu belajar pokoknya nyoba dulu. Dirubah kecil-kecil. Ya, baru nanti kalau menemukan error, baru dipelajari errornya apa. Selagi teman-teman belum menemukan error, nggak usah belajar fundamentalnya. Teman-teman perbanyak aja mencoba dulu. Baru nanti kalau ketemu error, baru dipelajari. Ini kenapa sih? Ini fundamentalnya apa sih? Teorinya bagaimana sih? Gitu. Tapi kalau belum ketemu error, nggak usah bingung. Gitu ya, jadi dirubah dikit-dikit belajarnya. Tadi apa namanya, learning by doing gitu. Terus nanti dirubah dikit-dikit. Kemudian kalau nemu error, baru nanti dipelajari, dicarikan solusinya. Gitu. Jadi tidak perlu punya background dulu. Yang penting teman-teman mau mencoba dulu, langsung diaplikasikan ke suatu permasalahan. Skrip GE itu banyak sekali. Dan kalau teman-teman ngikutin pelatihan dari aku sendiri, dari Aksara, atau dari pelatihan Earth Engine yang lain, atau di Google, itu banyak banget skrip-skrip Earth Engine. Dan teman-teman juga bisa main ke sini loh. Silahkan ya. Nih, Earth Engine Data Catalog. Terus teman-teman buka ini, Earth Engine Data Catalog. Terus main ke Sentinel misalkan. Pick one aja, pilih salah satu aja. Masuk ke sini. Salah satu aja sembarang. Teman-teman pilih sembarang aja. Terus di sini di bawah, itu tuh ada contoh code editor. Teman-teman bisa tinggal klik ini. Nih. Jadi tidak perlu teman-teman itu memulai dari nol. Aku nggak pernah ngoding GE dari nol. Tak kasih tahu. Nggak pernah. Aku hanya modifikasi aja. Dari yang sudah ada. Nih, tinggal di running. Terus nanti teman-teman tinggal dirubah-rubah aja tahunnya. Misalkan ini 2021. Di 2021. Cloud covernya dirubah misalkan 10%. Ini belum tentu bisa jadi error ini. Karena cloud cover itu bisa tidak ada di 10% kayak gitu. Nah, tapi ini masih muncul. Misalkan aku contohin yang jelas-jelas nggak ada ya. Sorry, ini ada nggak ya 2024? Kayaknya udah ada deh. Oh, udah ada nih 2024 nih. Ini kalau aku ganti bulan 10 gitu, pasti error. Nah, kalau nemu error, barulah dicari tahu errornya kenapa gitu. Selagi teman-teman belum nemu error, nggak usah khawatir. Nih, sampai belum nemu error, tapi kok nggak muncul. Nah, itu baru dicari tahu. Gitu. Lanjut ya. Untuk mempermudah pembahasan di pemrograman, kuncinya di mana? Kuncinya adalah teman-teman mencoba skrip yang sudah ada, dirubah lokasi, dirubah waktunya, dirubah metodenya. Misalkan algoritma NDVI dirubah menjadi NDBI. Baru nanti kalau ketemu error, dipelajari errornya kenapa. Selagi belum nemu error, nggak usah dipelajari banyak-banyak. Penting tuh dalam belajar pemrograman ya, kalau kita itu kelihatan hasilnya, itu tuh menggugah semangat kita. Jadi yang penting itu membangun semangat dulu. Jangan belajar teorinya dulu kalau teman-teman nggak suka coding ya. Jangan belajar teorinya. Kalau belajar teori, teman-teman aku yakin akan sering menemukan error. Kalau sudah menemukan error, semangat belajarnya menurun, semakin nggak mau belajar. Jadi yang perlu ditanamkan adalah semangat belajarnya dulu, bukan fundamentalnya dulu. Ini kalau teman-teman yang tidak punya background IT ya. Gitu. Halo Min, sebelumnya aku mau tanya, jadi kemarin responsi sempat suruh nyari sendiri data GE, kalau nggak salah tuh datanya kita dapat harus dari layer stacking satu-satu. Nah, dari situ ada alternatif untuk bisa nge-layer stacking dari setiap band sekaligus. Itu gimana ya? Oh iya, ini kasus data NDVI LST untuk analisis time series. Oke, setiap band sekaligus. Ini siapa ya yang nanya? Bisa unmute nggak? Bisa langsung bertanya nggak? Siapa yang bertanya pertanyaan ini bisa unmute nggak? Langsung unmute. Aku akan jawab. Tapi kamu tolong jelasin dulu. Layer stacking di sini spesifiknya maksudnya apa? Oke, belum ada yang ini ya. Oke, aku skip dulu pertanyaan ini karena layer stacking itu ini layer stacking dari setiap band sekaligus ini aku perlu pahami nih maksud kamu tuh apa gitu untuk aku bisa menjawab. Mohon maaf ya, aku skip dulu. Mas, terima kasih banyak infonya. Mau tanya aja, ini bisa banget kan ya buat jurusan kelautan? Bisa banget. Kelautan itu sangat erat dengan data spasial. Karena gini ya, bayangin ya guys ya, laut itu luas banget di Indonesia. Kita tidak bisa selalu menyentuh laut ya kan? Ya kan betul kan? Kita tidak dengan mudah menyentuh laut. Jadi cara paling bagus untuk melihat keadaan di laut adalah dengan penginderaan jauh. Makanya ilmu kelautan itu sangat erat kaitannya dengan penginderaan jauh. Kenapa? Karena kita tidak bisa dengan mudah langsung terjun ke laut. Ya kan? Makanya kita memanfaatkan penginderaan jauh untuk mengetahui kondisi yang ada di laut.
Gitu. Untuk mengolah data spasial lebih dalam, apakah bisa menggunakan GE atau software lain? Data spasial yang dimaksud apa dulu? Kalau data spasial yang dimaksud kebanyakan melibatkan data vektor yang ukuran filenya besar, GE tidak cocok. Ya, kalau misalkan menggunakan dataset yang sangat besar yang kita punya lalu kita upload, itu menjadi tidak efektif. Jadi lebih efektif kita olah data remote sensingnya, rasternya itu di GE, kita download, kita baru olah di software-software GIS, gitu ya. Mas Akram izin bertanya, untuk penggunaan GE untuk keperluan pemetaan RTH secara spesifik bagaimana? Apakah cukup hanya menggunakan NDVI saja untuk umumkan kriteria lain? Oke, RTH, aku sudah pernah bikin skripnya. Akan aku tunjukkan. RTH. Di mana ya RTH ya? Kok aku lupa ya? RTH. Sorry guys, aku agak lupa naruh RTH di mana. Ruang terbuka hijau itu green space, green. Aku pernah bikin soalnya. Bentar, tapi aku agak lupa. Ini apa ya? Oh, ini. Ruang terbuka hijau. Ya, skrip ini perlu aku akui, ini adalah skrip modifikasi dari Mas Ramadan. Aku sangat hormat sama Mas Ramadan. Mas Ramadan itu, kalau nggak salah geografi UGM atau geografi mana ya, aku lupa. Aku sangat hormat. Beliau banyak sekali membuat tutorial-tutorial di YouTube. Mampir aja ke YouTube-nya Ramadan, namanya Ramadan GE gitu, pasti banyak banget. Aku sangat hormat sama Mas Ramadan dan ini aku modifikasi dari tempat Mas Ramadan. Nih, contoh RTH-nya. Nih, jadi kita bisa langsung mengkuantifikasi RTH di setiap kota yang kita masukkan di sitis di sini. Ini terus langsung ada chartnya. Metodenya banyak ya. Di sini kita memanfaatkan macam-macam. Ini ada Enhanced Vegetation Index. Ini dicontohkan oleh Mas Ramadan di skripnya ya. Kita menggunakan urban green space, menggunakan EVI yang kita threshold di 0,35 ke atas kayak gitu. Udah, secara algoritma cuma ini saja algoritmanya. EVI yang dibatasi 0,35 ke atas. Kemudian ditunjukkan dalam bentuk percentage seperti ini. Ini bagus banget, aku salut sama Mas Ramadan dan aku belajar banyak dari beliau ya. Nih, nanti bisa nunggu chartnya. Jadi macam-macam caranya untuk tahu RTH, bisa juga pakai pakai machine learning juga bisa, pakai supervised juga bisa. Tapi ini salah satu hal yang sangat-sangat baik dicontohkan oleh Mas Ramadan, kita bisa mengkuantifikasi seperti ini. Nih. Silakan mampir ke YouTube-nya Mas Ramadan ya. Aku sangat hormat dan sangat mengendorse beliau. Gitu. Nih. Bisa terlihat seperti ini. Oke ya, good ya, menggunakan EVI. Oke, ini di dunia kerja berapa persen digunakan? ini biasanya banyak digunakan untuk teman-teman yang di pemerintahan. Banyak sekali di pemerintahan, di bidang-bidang yang konservatif, misalkan carbon storage, yang kita itu harus melihat melihat suatu objek yang sangat luas dan sangat banyak. Atau bisa jadi kita tidak bisa sentuh dengan mudah. Itu GE pasti ada di situ. Hutan Kencana Group itu pakai GE, KLHK, DRGM, PUPR itu pakai GE karena aku pernah terlibat di semuanya ya, jadi makanya tahu. KKP, Kemen KKP, ESDM juga menggunakan. Jadi tergantung konteksnya, GE ini bisa digunakan atau tidak itu tergantung konteksnya gitu. Tapi pemahaman GE ini teman-teman harus lengkapi dengan pemahaman GIS ya, tidak bisa hanya GE saja. Gitu. Bagaimana cara menentukan litologi di platform Earth Engine? Litologi itu sudah disediakan datanya. Nih, aku kasih tahu ya guys ya. Litologi itu kan jenis tanah ya sebenarnya. Tapi kalau litologi itu lebih tepatnya ke profil dalam tanah. Jadi ada di jarak kedalaman sekian sampai sekian, jenisnya apa, kedalaman sekian sampai sekian, jenisnya apa. Itu tidak bisa dilawan dengan Earth Engine sebenarnya. Ya, sorry, bukan jenis tanah, tapi ke bukan soil type, soil.
Ya, itu tidak bisa dilakukan karena dia di bawah permukaan bumi. Tetapi kalau hanya mengetahui yang di permukaan, itu sudah banyak datasetnya. Salah satunya digunakan oleh OpenLandMap ini. Nih, OpenLandMap. Nih, di kedalaman sampai 2 meter. Gitu. Ya, jadi sudah ada datanya. Sudah ada yang menyediakan datanya. Oke, barangkali ini yang terakhir aku jawab. Gimana Mas cara menyimpan ke G Drive, khususnya untuk data SSD? Oke, aku akan tunjukkan ya, mendownload data. Yes. Mendownload data itu sebenarnya cukup mudah, guys ya. Sorry, ini bukan ini. Mendownload data itu sebenarnya kita itu tinggal ini deh. Aku contohin terakhir ya, guys ya. Mohon maaf. Di mana ya? Aku lupa ya. Saking banyaknya. Di sini ada nih kayaknya. Nah, mendownload data itu banyak ya jenisnya di Earth Engine. Bisa mendownload data tabel, bisa mendownload data image-nya. Sebenarnya cukup mudah, teman-teman itu pakai ekspor aja. Teman-teman kalau bingung ya, pakai ini loh, Docs Google. Apa? API documentation yang ada di sini. Tinggal cari aja ekspor. Dan teman-teman tahu apa yang harus dimasukkan. Nih, tinggal ekspor apa? Ini export table, export video, export image to drive. Nih, apa yang dimasukkan? Image-nya, description-nya, foldernya. Jadi sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu bingung-bingung banget. Soalnya di sini sudah ada API documentation-nya. Gitu ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung banget. Kalau mau pertanyaan atau jawaban yang lebih spesifik nanti DM saya ya. DM aku. Oke. Oke, ini terakhir atau 2 pertanyaan terakhir ya. Sorry, aku nambah 2 menit. Mau tanya, kalau bikin peta jumlah penduduk dalam bentuk grid gimana ya? Nah, sudah disediakan datanya di Earth Engine. Namanya adalah Worldpop. Tapi tidak disediakan secara official, makanya disediakan. Jadi Worldpop itu adalah punyanya ini ya, apa namanya? Punyanya Facebook. Nah, kita bisa pakai punyanya Sama Pria. Nih, teman-teman nanti masuk ke Sama Pria. Sama Pria itu PhD kok ayam sih? Aduh, aku udah lapar kayaknya makanya bikin ayam. Awesome, astaga. Nih, masuk ke sini. Nah, coba cari Worldpop. Ini contoh Worldpop nih. Ya, nih. Nah, tinggal nanti teman-teman kalau mau dinaikkan resolusinya atau direndahkan resolusinya, berarti nanti tinggal di resampling aja. Karena Worldpop itu dalam resolusi yang 500 kali 500 30 up second ini, aku lupa ini pasnya berapa kilometer, tapi dia nanti bisa di resampling ke resolusi yang lebih rendah. Gitu. Jadi data populasi sudah disediakan datanya. Tinggal di resampling aja, satu grid itu nanti pengennya berapa. Gitu. Bisa dilakukan di Earth Engine, namanya resampling. Terakhir, bagaimana cara melihat nilai pada hasil NDVI bahwa di area tersebut sudah benar pada rentang -1 sampai 1 di GE. Melihat bahwa di area tersebut sudah pada rentang -1 sampai 1. Teman-teman nanti bisa menggunakan namanya reducer min-max. Earth Engine. Nih, jadi ada reducer namanya min-max untuk mengetahui nilai minimum dan maksimumnya. Gitu. Dan ini sudah banyak sekali tutorialnya di apa namanya nih di Google ya. Nih langsung to calculate minimum and maximum values of a pen. Nih sudah ada apa namanya penjelasannya, diskusinya di Gstack Exchange. Gitu ya. Jadi caranya dengan menggunakan reducer min-max. Oke, barangkali itu yang terakhir ya, peluang kerja jurusan geografi sangat bagus, sangat bagus ya. Tapi sayangnya aku bukan dari orang geografi, aku dari background engineering ya. Jadi geografi sangat bagus, tapi aku tidak mengendorse geografi gitu. Sorry. Pertanyaannya masih banyak sekali. Kita bisa bahas di lain waktu barangkali ya, atau teman-teman kalau benar-benar pertanyaannya pengen dijawab, silahkan DM aku di Instagram. Insya Allah aku akan coba balas sebaik yang aku bisa.
Dan ikutin Instagram aku karena aku juga akan sering membahas hal-hal beginian di story Instagram barangkali atau di postinganku. Gitu ya, ini Mas Alam masih ada nggak ya? Oke, udah mulai kurang. Ya, Mas Ramadan FGE Prodi KPJ, siap. Aku sangat sangat hormat sama beliau. Oke ya, thank you ya teman-teman ya. Aku di sini udah jam 9:30 ya, di Makassar udah Isya, ada yang apa, di sini udah 9:30 malam juga. Jadi siap ACC Connect LinkedIn, aku ACC. Teman-teman kalau ada yang mau tak fallback, bilang aja di DM, aku fallback. Jadi silakan mampir ke Instagram, boleh nanti aku fallback, boleh aku connect di LinkedIn. Gitu ya teman-teman ya. Apa namanya? Semoga ada manfaatnya kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyakan lebih spesifik, lebih pengen jawaban yang intimate gitu barangkali, aduh kayak intimate kayak apa aja, silakan DM ke Instagram aku. Biar nanti kita bisa ngobrol lebih banyak, kita bisa bahas panjang lebih banyak, dan aku juga ngadain giveaway di beberapa kali kesempatan, jadi pantengin IG aku. Nanti biasanya aku akan kasih judul traktiran Akram. Gitu. Jadi aku kasih traktiran ke teman-teman yang ada di Indonesia dimanapun teman-teman berada. Gitu. Oke, barangkali itu ya teman-teman ya. Karena Mas Alam sudah leave, aku akan